Saya tanya, Ki, puluhan atau ratusan politisi atau pejabat yang datang ke Ki Joko Bodo? Ya, saya nggak ingat lagi karena saya Saking anggap, banyaknya. saya anggap itu hal yang biasa, hal yang wajar kok, bukan sesuatu yang istimewa. Oke. Ya. Bang Ruhut, kalau kita lihat ada banyak foto yang ditampilkan oleh kejadian ini, ada Kanjeng Dimas Taat Pribadi foto dengan Pak Mahfud, bahkan ada di istana dengan Pak Jokowi, sebelahnya Pak JK pada waktu itu salaman. Itu hal yang biasa. Kalau saya itu hal biasa karena Bapak Presiden kita kan tahu ya, Pak Joko Widodo itu kan seorang budayawan, ya. Jadi beliau memang sangat dekat dengan semuanya. Jadi pernah ya menghormati Hari Budaya karena kita kultur sangat kaya. Ya mengundang tokoh-tokohnya, hanya itu. Tapi taunya ada fotonya dibikin di padepokannya atau apa, ya namanya mereka ya, biar orang gimana ya. Dan begitu juga tokoh-tokoh lainnya. Karena hanya terkait dengan banyaknya pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Jadi saya waktu kemarin panggil Kiai Muda itu, siapa Kiai Muda? yang saya undang kemarin ngobrol mengenai rame-rame ini. Oh tapi Bang, hari itu ini Pak Dimas ini memihak ke calon yang lain Bang, bukan ke kita. Dia bilang gitu, karena beberapa orangnya datang, itulah mungkin foto. Calonnya Pak Mahfud dulu. Saya nggak ngerti. Ya, dia Pak Mahfud udah cerita waktu itu karena berkaitan ke kampanye. Karena mungkin banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya, jadi wajar aja. Tapi kita juga tokoh-tokoh kita ada orang yang dia hormati, Pak Kiai, ustadznya di pesantren, kita harus hormati itu. Karena mereka tokoh-tokoh panutan. Karena itu kita mesti saling hormat menghormati. Begitu juga dengan Ki Joko Bodo, kita harus hormati beliau. Tapi bahwa kemudian itu menjadi sesuatu hal yang banyak dilakukan oleh politisi, pejabat, bukan hal yang aneh. Karena itu merupakan bagian dari kepercayaan. Iya, kepercayaan dan yang mungkin percaya mereka silakan percaya, yang enggak jangan. Mohon doa. Saya kebetulan saya tidak lakukan itu. Tadi katanya percaya. Kalau kawan-kawan saya, karena saya banyak berteman dengan mereka, termasuk dengan Ki Joko Bodo saya berteman, saya hormati. Kan kita semua ini diberi talenta oleh Yang Maha Kuasa Tuhan. Saya mungkin kaitan dengan masalah hukum, beliau dengan masalah spiritual. Kita harus hormati lah. Inilah kekayaan alam kita. Kita saling hormat menghormati. Jadi saya tanya ke Ki Joko Bodo, kalau seandainya ini dibuka semua, tentu akan lebih banyak lagi fakta-fakta yang belum diungkap oleh kejadian Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Anda yakin itu? Tentunya dong. Jangankan Dimas Kanjeng Pribadi. Anda mau lihat pejabat siapa yang itu dibuka juga ini, karena manusia pasti punya salah. Apalagi Dimas Kanjeng siapa? Pribadi. Kanjeng Pribadi. Setiap orang pasti punya salah lah. Siapapun orang pasti punya salah. Maksudnya apa nih? Kaitan punya salah apa nih? Ya, dia pasti pernah melakukan pelanggaran apa di bidang agama atau di bidang apa kan, entah merugikan apa, entah apa, pasti pernah. Kaitannya setelah berbuat salah kemudian datang ke Dimas Kanjeng gitu? Bukan, masalahnya kan jangankan Dimas Kanjeng yang berbuat salah. Di luar Dimas Kanjeng misalnya pejabat atau orang kecil pun juga berbuat salah. Kalau seandainya dibuka lagi semua, tentu akan lebih banyak lagi orang-orang yang pernah berhubungan dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Bukan hanya sekedar datang ya, kalau seandainya datang ke istana mungkin itu karena diundang. Tapi kemudian ada orang atau pejabat yang politisi yang datang ke padepokannya misalnya. Itu hal yang, kalau tadi saya tanyakan ke Bung Ruhut, itu hal yang biasa. Kalau seandainya ini dibuka lagi, maka kan banyak lagi hal-hal seperti itu. Akan terbuka lagi siapa-siapa nama-nama yang katakanlah datang pejabat politisi ke padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ya, tentunya memang banyak yang datang, tapi untuk apa kita mempermasalahkan itu? Nggak perlu dimasalahkan. Nggak perlu dimasalahkan. Orang dia didatengin kere, didatengin ini. Kalau pejabat yang datang kenapa jadi booming? Tapi kalau kemudian sekarang terbukti karena setidaknya dari sisi polisi ada dugaan bahwa ada penipuan di situ, kan jadi masalah. Politisi pejabat datang ke padepokannya yang pimpinan padepokannya terkait dengan kasus pembunuhan dan penipuan. Ya, jadi gini, kalau saya lihat kawan-kawan siapapun dia, tokoh-tokoh itu mungkin datang seperti melihat Ki Bodo, ya. Kalau Pak Mahfud sudah cerita ya, Pak Mahfud karena terkait dengan kampanye, jadi nggak ada masalah. Kita lihatlah itu positif mereka, ya. Jadi kita hormati itu. Tinggal mungkin ya yang saya hormati Pak Dimas ini, yang jadi masalah sekarang, itulah kaitan dengan Konsei Komisi 3 datang, ada unsur penipuan. Apalagi sekarang ada pembunuhan. Kan itu, disitulah kalau kita mau tanya, dia salah nggak? Apalagi saya dengar datang dari Sulawesi Selatan, Makassar,
mewakili orang tuanya, ditipu, minta menggandain uang nggak tanggung 200 miliar. Yang kayak gitu, itu salah. Tapi kalau sekedar silaturahim, apakah itu politisi pejabat, Bung Ruhut setuju bahwa itu nggak ada masalah? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Dan semua itu bisa dijelaskan walaupun saya juga tidak bisa terjelaskan oleh Ki Joko Bodo. Mungkin nanti satu waktu kita ngobrol panjang lagi Ki Joko Bodo. Sip. Terima kasih telah memberikan informasi di program Kompas Petang Ki Joko Bodo dan juga Bung Ruhut Sitompul yang menjadi tim juru bicara Ahok Jarot.